Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas kimia bersama Miss Nindi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan dan metode ilmiah. Pada video sebelumnya di Hakikat Ilmu Kimia kita sudah membahas bahwa belum semua orang menyadari dan memahami manfaat serta peran ilmu kimia dalam kehidupan. Bahkan sebagian orang masih berpikir bahwa ilmu kimia itu adalah ilmu yang berhubungan dengan zat beracun, berbahaya, dan bahan peledak. Seperti yang sudah kita bahas, ternyata ilmu kimia itu mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Ilmu kimia sebenarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu kimia juga sudah banyak memberikan sumbangan pengetahuan di bidang pakaian, makanan, obat-obatan, bahan bakar, industri elektronik, hingga bahan konstruksi bangunan. Agar mengetahui lebih lanjut tentang manfaat ilmu kimia dalam kehidupan, mari kita mengetahui terlebih dahulu ada cabang-cabang di dalam ilmu kimia. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi ada beberapa cabang dalam ilmu kimia. Yang pertama adalah kimia organik. Kimia organik ini mengkaji struktur, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa-senyawa organik seperti alkohol dan bensin. Jadi LPG ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari cabang ilmu kimia, yaitu kimia organik. Selanjutnya ada kimia anorganik. Kimia anorganik ini mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya, misalnya garam, mineral, senyawa logam, dan material. Ada juga kimia analitik, mengkaji penelitian tentang kimia kualitatif dan kuantitatif, dan cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Di sini ada sebuah alat yang namanya spektrofotometri yang digunakan di dalam bidang kimia analitik. Selanjutnya ada biokimia, mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi. Jadi namanya biologi dan kimia, disingkat biokimia. Khususnya sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup serta hasil perubahannya. Kajian ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Selanjutnya ada kimia lingkungan, mengkaji masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, penanganan limbah atau sampah, dan pengadaan air bersih. Selanjutnya ada kimia farmasi, mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif bahan alam, pembuatan atau sintesis, dan pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat. Jadi obat-obatan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang biasanya kalian konsumsi kalau kalian sakit, itu ada kaitannya dengan kimia farmasi. Selanjutnya ada kimia inti, mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, penanganan dan pemanfaatannya dalam bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi. Salah satu contohnya yang digunakan di dalam bidang kedokteran adalah ronsen dengan sinar X, itu menggunakan zat radioaktif loh, dan itu dibahas di kimia inti. Selanjutnya ada kimia pangan, mengkaji tentang penelitian untuk meningkatkan kualitas bahan pangan, zat adiktif makanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pangan. Contohnya, ada monosodium glutamat yang sering kita pakai sebagai penyedap rasa, dan juga di sini ada makanan kaleng. Nah, kedua produk ini itu ada hubungannya dengan kimia pangan. Setelah kita membahas cabang-cabang yang ada di dalam ilmu kimia, sekarang kita akan membahas manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama adalah bidang kedokteran.
Dalam bidang kedokteran, ilmu kimia membantu menemukan cara interaksi obat terhadap penyakit yang diderita pasien. Proses pengobatan menggunakan obat-obatan dibuat berdasarkan hasil riset terhadap proses dan reaksi kimia bahan-bahan yang berkhasiat. Pembuatan obat juga dilakukan dalam cabang kimia, yaitu kimia farmasi. Selanjutnya, ada uji darah dan uji urin. Biasanya kalau pasiennya sakit, itu harus melakukan serangkaian tes. Salah satunya adalah uji darah dan juga uji urin. Nah, di uji darah dan uji urin akan ada kandungan kimia yang teranalisa. Pada uji darah ada trombosit dan hemoglobin, sedangkan pada uji urin akan ada unsur kimia urea, protein, bilirubin, dan glukosa. Selain itu, di sini ada proses kimia yang digunakan dalam pengobatan, yaitu cuci darah atau yang dikenal dengan proses dialisis. Proses dialisis ini sangat membantu para pasien yang mengalami gagal ginjal. Selanjutnya ada bidang pertanian. Hubungan antara ilmu kimia dan bidang pertanian itu sangat erat sekali. Begitu juga dengan manfaat ilmu kimia di bidang pertanian. Analisis kimia mampu memberikan informasi tentang kandungan tanah yang terkait dengan kesuburan tanah. Dengan informasi tersebut, para petani dapat menetapkan tumbuhan dan tanaman yang tepat untuk ditanam di lahan pertaniannya. Kekurangan zat-zat yang diperlukan tanaman dapat dipenuhi menggunakan pupuk buatan. Selain pupuk, petani juga dapat menggunakan pestisida berupa insektisida untuk membasmi serangan hama dan penyakit tanaman. Pupuk dan pestisida ini adalah produk dari ilmu kimia, yaitu pada bidang geologi. Bidang ini berkaitan dengan penelitian batu-batuan atau mineral dan pertambangan gas serta minyak bumi. Proses penentuan unsur-unsur yang menyusun mineral dan tahap pendahuluan untuk eksplorasi menggunakan dasar-dasar dari ilmu kimia. Manfaat ilmu kimia dalam bidang ini digunakan untuk membantu memahami penelitian tentang bebatuan atau benda-benda alam. Selanjutnya, pada bidang energi dan lingkungan. Minyak bumi yang kita gunakan sebagai bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di dalam ilmu kimia ternyata ditemukan beberapa bahan bakar yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif. Contohnya adalah biofuel yang secara umum adalah bahan bakar dari biomasa atau materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Jadi, bisa dapat diproduksi secara terus-menerus. Selanjutnya ada biogas yang juga merupakan bahan bakar yang berasal dari limbah sampah dan juga kotoran hewan. Selanjutnya ada bidang hukum. Pada bidang hukum, secara langsung memang tidak ada hubungan dengan ilmu kimia, tetapi manfaat ilmu kimia dalam bidang hukum ini dapat dirasakan ketika pemeriksaan barang bukti kriminalitas. Sebagai contoh, pengungkapan tersangka dapat dilakukan dengan memeriksa sidik jari karena sidik jari setiap orang berbeda-beda. Pemeriksaan ini menggunakan senyawa kimia perak nitrat atau AgNO3. Saat sidik jari yang tertinggal di suatu benda diolesi larutan AgNO3 dan terkena cahaya, bekas sidik jari akan berubah warna menjadi hitam sehingga mudah diidentifikasi. Selanjutnya yaitu bidang teknik material. Baju yang kalian gunakan sekarang itu merupakan aplikasi dari ilmu kimia loh. Pada awalnya, baju diproduksi dari pohon kapas dan serat tumbuhan, dipintal menjadi benang lalu menjadi kain, diwarnai dan dijahit baru menjadi baju.
Coba kalian bayangkan berapa banyak kapas dan pohon yang harus ditebang untuk memproduksi suatu pakaian. Lalu ilmu kimia berperan menemukan suatu polimer buatan, yaitu polyester. Nah, polyester ini sangat berguna untuk digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan pakaian. Seragam sekolah yang kalian pakai hari ini itu juga menggunakan polyester sebagai bahan baku utamanya. Selanjutnya ada polietilena. Polietilena ini merupakan bahan baku utama dari plastik yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada polivinil klorida atau PVC. Biasanya ini digunakan dalam proses pembuatan pipa paralon yang mengalirkan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya pada bidang teknologi pangan. Ilmu kimia berperan penting loh di dalam bidang teknologi pangan. Contohnya pembuatan makanan kaleng yang bisa awet selama berbulan-bulan. Lalu ada baking soda yang biasanya digunakan untuk membuat kue, serta ada monosodium glutamat yang dapat menjadi penguat rasa untuk makanan. Selanjutnya ada pewarna makanan. Biasanya pewarna makanan ini dapat kalian jumpai di komposisi kemasan makanan yang biasanya kalian beli. Contohnya ada karmoisin, pewarna makanan merah, biru berlian FCF, pewarna makanan biru, tartrazin, pewarna makanan kuning, biasanya digunakan di minuman-minuman kaleng. Selain pewarna makanan yang aman untuk dikonsumsi seperti karmoisin, biru berlian FCF, serta tartrazin, ada pedagang-pedagang yang nakal menggunakan pewarna tekstil untuk membuat makanan. Contohnya yang terkenal adalah rodamin B. Jadi hati-hati ya dalam memilih makanan yang akan kalian makan. Cek dulu kandungan yang ada di dalam makanan tersebut dengan membaca komposisi yang ada di dalam kemasan makanan tersebut. Ternyata ilmu kimia sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kalian harus semangat ya belajar kimianya. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode ilmiah. Ilmu kimia dibangun dan dikembangkan berdasarkan eksperimen-eksperimen. Dalam bereksperimen, para ilmuwan menggunakan metode kerja yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode tersebut dikenal dengan metode ilmiah. Metode ilmiah ini merupakan metode sains atau proses keilmuan yang menggunakan langkah-langkah ilmiah untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Berikut ini ada beberapa karakteristik metode ilmiah yang digunakan para ilmuwan untuk melakukan eksperimen. Yang pertama adalah bersifat kritis dan analitis. Artinya, metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Yang kedua, bersifat logis, artinya dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Yang ketiga, bersifat objektif, artinya dapat dicontoh oleh ilmuwan lain dalam studi yang sama dengan kondisi yang sama pula. Yang keempat, bersifat konseptual, artinya proses penelitian dijalankan dengan mengembangkan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, bersifat empiris, artinya metode yang dipakai didasarkan pada fakta di lapangan. Setiap metode ilmiah selalu didasarkan pada data empiris. Maksudnya bahwa masalah yang hendak ditemukan pemecahannya
atau jawabannya itu harus tersedia datanya yang diperoleh dari hasil pengukuran secara objektif. Ada atau tidak tersedia data empiris merupakan salah satu kriteria penting dalam metode ilmiah. Apabila sebuah masalah dirumuskan lalu dikaji tanpa data empiris, maka itu bukanlah sebuah bentuk metode ilmiah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tahapan pada metode ilmiah. Tahapan pertama yaitu merumuskan masalah. Masalah dapat ditemukan tanpa sengaja atau melalui pengamatan terhadap gejala-gejala atau fenomena yang terjadi pada suatu objek pengamatan di lingkungan sekitar kita. Jika masalah telah ditemukan, selanjutnya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, yaitu melakukan observasi. Setelah masalah dirumuskan, diperlukan informasi berupa teori atau fakta di lapangan untuk mendukung masalah tersebut. Oleh karena itu, tahap selanjutnya yaitu melakukan observasi di lapangan. Observasi dapat dilakukan dengan mencari teori-teori yang berkaitan atau mencari fakta langsung yang ada di lapangan. Selanjutnya, merumuskan hipotesis berdasarkan teori yang telah disusun serta fakta yang telah ditemukan di lapangan. Dapat dirumuskan suatu hipotesis dari permasalahan yang telah dirumuskan. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang masih memerlukan pembuktian berdasarkan data yang telah dianalisis. Penyusunan hipotesis sendiri dapat juga didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu melakukan eksperimen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menganalisis data. Data yang diperoleh dengan berbagai cara, salah satunya melalui percobaan atau eksperimen. Percobaan yang dilakukan akan menghasilkan data berupa angka untuk memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Pengujian hipotesis juga berarti mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan hipotesis yang sudah kita rumuskan. Selanjutnya, mengolah dan menganalisis data. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, diperoleh suatu hasil pengamatan berupa kumpulan informasi yang diolah menjadi catatan pengamatan atau data. Hasil pengamatan atau data yang diperoleh dapat berupa data kuantitatif, yaitu data hasil pengukuran, dan dapat berupa data kualitatif, yaitu segala informasi tentang gejala-gejala yang terjadi pada objek pengamatan. Langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Dari hasil analisis dan pengolahan data, maka kita dapat menarik kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan kita yang kita rumuskan dalam rumusan masalah. Nah, keenam tahapan ini merupakan tahapan metode ilmiah yang dilakukan dalam eksperimen. Minggu depan kita akan melakukan eksperimen sederhana dan kita akan melakukan keenam tahapan metode ilmiah ini. Jadi persiapkan diri kalian untuk eksperimen minggu depan ya. Ilmu kimia adalah ilmu yang berlandaskan eksperimen. Oleh karena itu, tidaklah mungkin belajar kimia tanpa melakukan eksperimen di laboratorium. Dengan melakukan eksperimen di laboratorium dapat membantu dalam memahami konsep-konsep kimia, membuktikan berbagai konsep, dan melakukan penelitian sederhana. Sebelum itu, mari kita kenali dulu bahan kimia serta alat kimia yang berada di laboratorium. Jadi, yuk kita kenalan dulu dengan lambang yang terdapat pada label bahan kimia. Nah, di sini ada bahan kimia yang biasanya ada di laboratorium.
Pada kemasan bahan kimia biasanya dicantumkan gambar-gambar atau lambang-lambang ini yang melambangkan sifat dari bahan kimia tersebut. Seperti di sini ada contoh lambang beracun atau toksik yang dilambangkan dengan tengkorak atau kepala tengkorak. Contohnya ada di bahan kimia merkuri, gas klorin, dan sianida. Ada juga lambang bahan kimia mudah meledak atau eksplosif. Nah, ini seperti ledakan ya gambarnya. Contohnya ada di amonium nitrat dan nitroselulosa. Ada lambang kimia yang selanjutnya yaitu mudah terbakar atau flammable. Di sini ada apinya ya, lambangnya api yang membumbung tinggi. Contohnya ada di bahan kimia di etil ether, keton, dan alkohol. Selanjutnya ada radioaktif. Nah, ini lambangnya seperti ini. Contohnya ada di uranium dan plutonium. Ada pengoksidasi atau oxidizing. Nah, seperti ini gambarnya. Ini contohnya ada di kalium dikromat dan hidrogen peroksida. Sifat bahan yang selanjutnya ada berbahaya atau harmful jika masuk melalui pernapasan, mulut, dan kontak kulit. Nah, ini lambangnya X, lalu ada huruf N ya di sebelah sini. Contohnya pada kloroform. Selanjutnya ada korosif. Nah, korosif ini dilambangkan dengan nih kalau misalnya terkena tangan atau terkena benda lain ini bisa melepuh ya. Nah, ini contohnya ada asam nitrit dan asam sulfat. Jadi hati-hati dengan bahan kimia yang bersifat korosif. Selanjutnya ada bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi atau iritan. Nah, ini mirip seperti bahan kimia yang berbahaya atau harmful tadi. Kalau tadi harmful ini N, di sini ada huruf N ya. Kalau iritan atau yang menyebabkan iritasi ada huruf I setelah tanda X. Contohnya adalah amonia dan belerang dioksida. Sifat bahan kimia yang selanjutnya ada membahayakan lingkungan atau nature polluting. Ini contohnya seperti ini ya gambarnya, ada gambar pohon yang mati serta ada gambar hewan yang mati. Di sini ada gambar ikan. Contohnya ada perak nitrat dan raksa 2 klorida. Nah, jadi kalian harus berhati-hati jika ada di laboratorium karena banyak bahan-bahan kimia yang berbahaya jika kalian salah dalam menggunakannya atau tidak memperhatikan sifat pada bahan kimianya. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan di dalam laboratorium. Nah, di sini ada 30 alat-alat yang biasanya digunakan di laboratorium seperti gelas kimia, gelas ukur, labu ukur, pipet volume, buret, labu Erlenmeyer, spatula, tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, batang pengaduk, pipet tetes, termometer, corong, cawan porselen, gelas ukur, hot plate stirrer dan stirrer bar, mortar dan alu, labu ukur, tabung Y, kaki 3 dan kawat kasa, statif dan klem, lemari asam, plat tetes, botol semprot dan botol reagen, neraca Ohaus, pH meter, corong Buchner, corong pisah, dan sentrifuge. Nah, tugas kalian pada minggu ini adalah membuat satu buah slide yang berisikan nama kalian di sebelah sini. Lalu ini ada nama alat. Nah, jadi nama alatnya ini kalian pilih sesuai dengan nomor absen kalian masing-masing. Jadi kalau kamu nomor absennya adalah 20, berarti
Pilihlah alat yang berada di nomor 20. Nomor 20 ada tabung Y. Berarti nanti namanya di sini adalah tabung Y. Sertakan juga gambar alatnya seperti apa. Lalu tuliskan alat tersebut terbuat dari bahan apa. Misalnya kalau di sini Miss contohkan centrifuge, ini terbuat dari logam besi. Selanjutnya, tuliskan kegunaan dari alat tersebut. Kalau centrifuge kegunaannya untuk memisahkan endapan dari larutannya. Nah, jadi ini adalah tugas kalian untuk minggu ini, mencari tahu kegunaan serta terbuat dari apa alat-alat yang berada di laboratorium kimia. Nanti setelah kalian kumpulkan, kita akan bahas bersama-sama pada minggu depan. Jadi minggu depan kita akan lakukan praktikum atau eksperimen untuk mencoba tahapan-tahapan metode ilmiah, serta kita akan bahas alat-alat yang ada di dalam laboratorium kimia. Sekian untuk video kali ini mengenai peran ilmu kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, serta alat dan bahan yang ada di laboratorium. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.